Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat di YouTube channel Ardan Radio. Malam hari ini kita punya satu segmen baru untuk kamu khusus pecinta Nightmare Side dan pecinta Ardan Radio, yaitu Nightmare Side Testy Misteri. Jadi kita bakal bacain testimoni-testimoni kamu yang udah masuk ke WhatsApp, Instagram yang setiap malam Jumat kamu komenin gitu kan, atau kamu kirimin pengalaman-pengalaman kisah nyata kamu bertemu dengan mereka yang tidak terlihat dan hantu ya. Kita bakal bacain sekarang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, komen juga likes YouTube channelnya Ardan Radio biar kamu tahu update-update dari video-video yang bakal kita upload setiap minggunya di YouTube channel Ardan Radio. Dan sekarang gue lagi pakai official merchandise dari Nightmare Side. Nah ini kaos ini buat kamu pecinta Nightmare nih harus banget nih beli nih insan muda. Harganya cuma 90.000 dan kamu bisa dapetin di Cipaganti 159 Bandung Ardan Radio, atau nanti kamu bisa WhatsApp untuk pemesanannya kayak gimana. Jadi nomor WhatsApp di bawah ini nih. Right. Sebelum kita lanjut bacain Nightmare Testy Misterinya, Dimasta pengen bilang kalau mungkin kejadian-kejadian yang bakal kita bacain ini bisa aja kamu alami. Jadi siap-siap, siapa tahu kamu juga pernah ngalamin ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Testy Mystery ini sendirian. Kita bakal masuk ke testimoni pertama. Ini datang dari Yudo Prakoso. Testimoninya kayak gini, udah 4 tahun tinggal di Jerman, selalu ngerasa ada yang aneh di apartemen. Awalnya biasa aja, nggak ada yang aneh di apartemen ini. Tempat tinggal gue ini persis banget di perbatasan tembok Berlin. Jadi kemungkinan besar katanya banyak korban yang meninggal di daerah sini. Sampai 3 bulan awal, akhirnya ngelihat ada barang-barang yang bergerak sendiri secara tiba-tiba, dan selalu ada barang-barang yang gerak sendiri tuh sampai sekarang. Pernah juga tiba-tiba ada suara jentikan jari 1 kali dan itu jelas banget. Dan yang paling parah, waktu itu lagi nonton film Susana di Netflix yang mainnya Luna Maya itu, malam-malam terus tiba-tiba ada bunyi barang jatuh keras banget dari luar kamar, dan begitu dicek ternyata sabun cuci tangan di wastafel tuh jatuh. Tempat gua naruh sabun cuci tangan itu nggak mungkin banget nggak stabil, bahkan ditaruh di atas wadah yang lumayan besar dan nggak mungkin jatuh ke bawah. Wow, fenomena poltergeist mungkin ya, atau paranormal activity yang emang kalau di luar negeri sana tuh kayak benda-benda bergerak apa segala macam tuh sering banget kayaknya ngalamin kejadian. Dan setahu Dimas sih, ketika sosok makhluk halus itu bisa ngegerakin benda, dia bisa geser segala macam benda gitu, kayak pintu dibanting atau meja digeser, kursi dan lain-lain, itu katanya kekuatan si makhluk itu besar banget. Dan ya merinding sih dengarnya. Sukses terus buat Ardan, salam dari Jerman. Oh, terima kasih. Wah, sampai Jerman loh streamingnya. Lancar. Thank you ya. Yang mau streaming www.ardanradio.com, di websitenya Ardan itu udah bisa. Lanjut. Ada Siti, guling aku berubah menjadi pocong. Aku pulang dari kerja jam 10 malam tadi, langsung dengerin Nightmare Side sambil tiduran di kasur. Gak lama, aku tiba-tiba mendengar seseorang kayak manggil-manggil nama aku, Siti, Siti. Aku anggap bahwa yang manggil aku itu adalah Sri, teman kosan aku di sebelah. Namun aku merasa aneh dengan bagian punggung saat itu ya, yang ada di belakang, dan kerasa agak aneh gitu. Pas mau ngambil guling, aku merasa ada seseorang yang berada di belakang. Hal ini membuat aku takut sekali dan penasaran. Aku lihat ke belakang dan aku lihat pocong dengan wajah yang sangat rusak sambil menatapku sangat tajam. Berteriak pun tidak bisa, seperti terhipnotis oleh rasa takutku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati sampai sosok pocong itu menghilang. Dan alhamdulillah sosok itu hilang. Aku bergegas pergi ke kamar temanku karena takut banget. Dan akhirnya temanku bilang, memang kosanku ini angker. Dan baru kali ini dengar Nightmare sampai kejadian. Kebayang nggak lagi tidur, terus kayak mau ngambil guling, pas ngebalik ternyata bukan guling yang ada di belakang, tapi pocong.
gila. Jangan dengerin nightmare saya sendirian, itu bukan cuman mitos, bukan cuman kayak slogan doang, tapi kayak gini nih. Lo bisa ngalamin hal-hal yang kayak gini. Makanya next. Ada Sandi. Saya sudah lama ingin membagikan cerita saya ini ke tim Nightmare Side. Kejadiannya terjadi 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, sekolah saya mengadakan acara kemah di daerah Dago Pakar. Nah, malam itu suasananya begitu berbeda entah kenapa, dan saya lihat sosok-sosok misterius yang mungkin sedang melihat saya ketika itu, dan seolah-olah ingin masuk ke raga saya, dan akhirnya karena saya melamun, saya kata teman-teman saya kerasukan. Makhluknya itu tinggi, besar, hitam, dan katanya dulu di tempat kerja saya juga pernah terjadi benda bergerak sendiri atau poltergeist, kayak capitan alat masak yang awalnya ada di atas meja itu seperti terbang sendiri, Kak. Wow, iya sih, ngomongin tempat camping daerah Dago udah gak usah ditanya lagi sih, yang kayak gitu-gitu pasti ada, serem. Assalamualaikum, nama saya Rizvan. Saya tinggal di Kertasari, Kabupaten Bandung, dan malam ini saya mau berbagi cerita selama mendengarkan Nightmare Side. Malam ini seperti malam Jumat sebelum-sebelumnya sering dengerin Nightmare Side, tapi malam Jumat kali ini terasa sangat berbeda. Kayak banyak sekali kejanggalan. Jadi pada awalnya suasana kamarku yang dingin ini menjadi lebih panas. Namun aku tidak menggubrisnya dan melanjutkan mendengarkan Nightmare pada cerita pertama sambil kerjain tugas sekolah di laptop. Rumahku tuh emang cukup angker, dan arsitektur Belandanya ini menambah kesan menyeramkan. Dan kejanggalan yang aku rasakan itu akhirnya terbukti saat aku hampir selesai mengerjakan tugas. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah sangat keras dari lorong ruang tengah. Ayah, ibu, dan adik itu sontak keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi, dan benar aja lemari kaca yang ada di lorong itu terjatuh hingga berantakan. Lorong itu sekarang berserakan dengan kaca-kaca, namun tidak ada yang berani membereskannya. Ayah bilang, jangan sekarang, mungkin ada lagi yang lain, katanya. Terus habis itu kami pun masuk. Banyak ini ya pengalaman, ternyata benda-benda bergerak. Tadi ada yang dilempar alat masak, ini lemari jatuh. Oke, lanjut. La Syafa, ini dari Instagram. Saya akan menceritakan pengalamanku waktu ke Bali. Awal kali kesana deg-degan, ini serius banget, kayak lagi mau ketemu doi. Oke. Nggak lama aku diajak main ke salah satu swalayan di Denpasar dengan konsep bangunan yang udah tua, dan kondisinya waktu itu aku lagi sakit dan drop banget lah. Jadi sensitif buat ngerasain sesuatu. Nggak lama kok kerasa pusing dan aneh aja. Feeling udah bilang ini kayaknya bakal ada sesuatu nih. Dan ternyata benar. Aku semaput dan kayak ketempelan gitu, karena aku lihat ada sesuatu yang aneh di swalayan tersebut. Lalu digotong sama mama dan tanteku pulang, dan sampai rumah alhasil kata tanteku, aku ketempelan 2 leak gede berwarna hitam dan bermata merah. Dan sampai sekarang aku masih ingat banget makhluk itu, dan masih kebayang juga kayak gimana. Karena aku melihat, mendengar, dan sempat jadi mediasi hantu tersebut. Capek dan langsung disuruh istirahat selama beberapa hari di rumah tanteku itu. Ini serem sih kalau udah hantu-hantu lokal gitu kayak layak. Oke. Kita lanjut lagi, testimoni yang datangnya dari Artian Nisa Mega. 2 tahun kemarin habis main sama temen jauh, mainnya di Kabupaten Cirebon. Dan waktu itu pulang ke Cirebon, perjalanan kurang lebih 1 jam. Sampai maghrib lah, kisaran jam 18:20 menit. Lewat jalanan dekat kampus swasta di Cirebon. Di situ jalanannya emang sepi dari dulu. Dan meskipun tempatnya tuh agak kota. Jalanan penghubungnya itu namanya Jalan Terusan Sensor. Nah, singkat cerita, aku lewatin berdua sama temen aku, beloklah aku lewat jalan pintas. Di situ banyak rumah gedongan tapi kosong dan tidak berpenghuni. Aku nyetir motor, pas lewatin pertigaan, aku klakson dulu tuh padahal. Dan
Treng, aku nabrak sesuatu yang gak kelihatan. Entah apa itu, benturannya kerasa banget sampai aku sesek banget di dada. Tapi motor aku melaju aja biasa, gak oleng sama sekali. Temen aku di belakang juga kayaknya ngerasain kalau kita tuh nabrak. Habis kejadian itu kita diem-dieman, gak ada ngomong sama sekali di atas motor itu, sampailah kita di kampus dan masih shock. Gak ada yang cerita apa-apa, semuanya masih diem. Besoknya temen aku yang dibonceng nanya, kamu gak apa-apa kan? Ada yang nempel apa enggak? Katanya, semalam kamu nabrak anak kecil yang lagi lari-larian. Dimana anak kecil itu jelas hantu. Dan si temannya ngeliat anak kecil itu. Tapi meganya ini enggak. Dan kerasa gitu benturannya. Kayak nabrak sesuatu yang bikin sesek gitu kali ya. Wah, serem sih. Next. Nandi.kusuma19. Pengalaman saya waktu kecil, lupa tepatnya umur berapa, pokoknya belasan tahun ke belakang. Pas saya lagi mau tidur, entah kenapa saya susah banget tidur. Mata merem tapi belum terlelap. Guling sana, guling sini, saya ngebelakangin pintu, dan lain-lain. Pas balik badan lagi, wow, ada congpo alias pocong ya. Saya teriak kenceng banget, saya pingsan, bangun-bangun udah pagi, dan kebetulan uah saya orang yang bisa. Coba tanya ke uah, kenapa si congpo ini datengin saya, dan ternyata si congpo ini punya anak. Nah, anak si congpo ini katanya mirip sama saya. Wow, dan anak si congpo ini entah kabur atau ngilang, saya lupa. Jadi kayak ngerasa si Nandi ini tuh anaknya dari dia dan ingin dibawa sama si pocong itu. Kejadian kayak gini dimana hantu atau makhluk halus suka sama seseorang atau ngikutin seseorang hanya karena mirip seseorang di masa lalunya, ini emang sering banget kejadian insan muda. Pernah ngalamin juga nggak kayak gitu? Eki 1054, ceritaku waktu turun Gunung Gede, waktu itu hujan. Saya waktu itu berdua sama teman, karena hujan jadi agak gelap gitu. Waktu itu sekitar jam 3 sore. Kami berjalan agak cepat karena takut kemalaman. Tiba-tiba di depan saya melihat ada 2 bule lagi turun juga tuh. Kami percepat langkah kaki biar kita bisa sama-sama turun gunung. Maksudnya biar ada teman kali ya. Tapi anehnya meskipun langkah kami percepat, 2 bule tersebut nggak bisa kekejar-kejar. Bahkan kami berlari untuk mengejar mereka pun, tapi sama aja nggak bisa kekejar. Dan pada akhirnya mereka tuh kekejar. Ada perasaan aneh dan takut juga karena saya ngelihat mereka itu pakaiannya nggak kayak pendaki biasa, tapi kayak tentara pada zaman Belanda. Mereka jalannya melambat dan akhirnya mereka terlewati. Jadi kami berjalan di depannya mereka gitu. Tapi pas saya noleh lagi ke belakang, mereka menghilang nggak tahu kemana. Dan habis gitu kita langsung lari ketakutan sekuat tenaga, dan alhamdulillah kami nyampe juga di bawah dengan selamat. Dan ternyata 2 bule yang mereka ikutin yang dikira pendaki lagi ternyata sosok hantu Belanda pada zaman dulu, mungkin tentara Belanda gitu men. Ngeri sih. Yusuf Supriyatna 8633. Pengalaman ini udah lama, waktu saya masih di Bandung. Waktu itu saya main ke rumah teman saya di daerah Pasir Luhur pada Suka, dan semalam di rumah teman saya itu kita sharing cerita-cerita horor. Nah, di rumah teman saya itu ada sekitar 5 orang, dan sekitar jam 1 malam teman dari teman saya ada yang minta antar pulang, dan kebetulan rumahnya itu tidak begitu jauh dari rumah teman saya. Akhirnya saya dan teman saya pun mengantarkan dia naik motor bertiga. Pulang dari nganter itu sekitaran jalan yang menurun, saya ngelihat sosok memakai kain putih lusuh keluar dari kebun pisang. Sosok memakai kain putih lusuh. Udah kebayang dong kayak gimana. Alhasil motor yang saya bawa pun oleng, tapi untungnya tidak sampai kenapa-napa. Dan menurut teman saya, di sekitaran jembatan yang dekat pohon pisang itu, orang di sekitar sana sering melihat sosok itu. Makin sini makin merinding ya, karena katanya kalau ngomongin mereka, itu mereka juga kayak ikut kepanggil buat datang. Termasuk ketika kamu lagi nonton ini, berarti kita lagi ngomongin mereka bareng-bareng nih. Oke, kamu bisa lihat kiri kanan ya. Fitri Nuraini 12. Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling inget itu dan kadang sempet kangen si hantu cewek anak kecil ini. Percaya nggak percaya, aku pertama kali tahu itu pas nginjek umur 17 tahun dan pas mau berangkat PKL. Awalnya aku cuma denger dia ngomong, ngajak ngobrol, dan lama-kelamaan dia ngajakin aku main. Dan aku di situ mulai risih dan agak takut nih. Sebenarnya aneh juga, dia itu sosoknya cantik, kulitnya bersih, dan malah hampir mirip sama adik aku yang umurnya 11 tahun. Dia suka ngikutin aku kemana-mana, dan kadang aku sering mimpiin dia, tapi nggak berlangsung lama. Aku juga
juga nggak terlalu paham hal kayak gini, tapi yang aku tahu dia masih ada, cuman nggak tahu aja ada di mana, dan kadang sering keinget sama si sosok perempuan ini dan agak kangen juga, berkesan tapi agak takut. Oh berarti dia punya teman hantu juga ya, cuman dia baru sadar ketika umur 17 tahun. Kim Lut Hamdani. Inget banget waktu dulu, tahun 2010, aku pindahan rumah. Waktu anggota rumah lagi sibuk beres-beres, aku istirahat sebentar. Tapi aku rasain banget ada yang pegang kepala aku. Waktu itu lagi tidurannya di ruang tamu. Ada yang pegang kepala, pas dilihat, no one with. Tapi bener-bener kerasa someone touch my head. Bayang lagi beres-beres, mungkin lagi capek, habis itu tiduran dulu sebentar, tiba-tiba ada yang ngusap-ngusap kepala, lihat gak ada siapa-siapa di rumah baru. Oke, berarti selanjutnya bakal ada sesuatu kejadian, nggak cuma dilus-elus mungkin ya. Ephraim Jason. Ini kejadian beberapa minggu yang lalu. Jadi seperti biasa hari itu saya kuliah dan malamnya pasti langsung tidur tuh karena capek. Tapi entah kenapa saya kebangun dalam keadaan setengah sadar. Badan saya terasa kaku serta sulit digerakkan, dan yang lebih menakutkan pada saat itu terjadi, saya melihat sosok makhluk berbaju putih, rambutnya hitam dan melayang, kayak nyaris menempel di pintu kamar aku katanya. Dan saya pun ketakutan setengah mati, sampai setelah beberapa menit semua kembali normal dan saya pun terdiam sejenak. Sebenarnya tadi itu apa? Bahasa Bandung yang paling dikenal kalau kejadian kayak gitu biasanya erep-erep ya. Gitu tidur terus kayak aku bangun setengah sadar, sesak, terus kayak ada sesuatu yang menindih badan gitu, dan dia bisa sampai melihat si sosok itu. Ngeri. Wow, itu tadi cerita-cerita beberapa ya yang diambil dari testimoni kamu yang udah masuk di WhatsApp, di Instagram, komen juga. Dan nanti kita bakal sering nih bikin Nightmare Side Testi Misteri ini. Jadi kalau bisa share lagi pengalaman kamu yang singkat yang pengen dibacain di Nightmare Side Testi Misteri, kalau bisa komen di postingan Instagram Tadan Radio atau WhatsApp di 0812 201 1059. Kira-kira pengalaman apa lagi yang bisa kamu share sama teman-teman pecinta horor nih, insan muda, di Nightmare Side Testi Misteri. Sebelum pamit, saya pengen ingetin jangan lupa lagi sekali lagi untuk subscribe, comment, and likes, dan juga jangan lupa ya merchandise Nightmare Side Official bisa kamu beli langsung di Tadan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Kalau gitu di Master pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian.